Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini satu merakit PC bertemakan full putih dan juga biru cyan. Dan juga di sini part-partnya semua. Di sini satu menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super yang second. Ya wajar lah untuk menghemat budget di harga terjangkau juga. Untuk rakitan yang ada di sini di harga 7,4 juta. Ya sewajarnya sih menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Meskipun second emang di harga 7 jutaan untuk yang ini. Dan juga tampilannya sangat menarik sekali seperti contoh yang ada di sini. Kalau biasanya kalau spek yang ada di sini yang intinya Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second di harga 6,8 sampai di 7 jutaan. Tapi kalau yang ini memang agak tinggi karena ada beberapa part yang bagus. Seperti apa? Lihat saja nanti PC ini. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini. Saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F ya, paling laku sekali sih untuk zaman sekarang. Untuk gaming dan juga live streaming tipis-tipis udah lebih dari cukup karena ini dia tuh kencang di harga terjangkau juga di 1.380.000, 4 core 8 thread. Seperti yang ada sih ya untuk penampakannya, dan juga ada CPU coolernya meskipun tidak saya pakai dari segi HSF bawaan Intel karena saya menggunakan CPU cooler bawaan yang lain yang lebih bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan ini MSI Pro H610ME yang ada di sini untuk penampakannya di harga 1.150.000. Untuk ini garansi dari AAA, jadi nyaman lah, dan juga ini sangat cocok sekali untuk pemula. Yang dimana tersebut ada tembok LED di bagian pojok sini, menandakan kalau ada kerusakan kelihatan lah di GPU, VGA, CPU, RAM maupun di booting Windowsnya ya. Bagus sih untuk yang ada di sini. Di harga terjangkau juga sama seperti di mereknya ASRock. Tapi yang membedakan kalau yang ini ada tembok LED-nya, yang paling rekomen fiturnya di harga mumpuni terjangkau. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Kiostikian. RAM paling murah untuk saat ini di harga 500 ribuan, 560 kalau 570 ribu lah. Yang berwarna putih seperti contoh yang ada di sini. Kalau yang berwarna hitam di 550 ribu untuk harganya. Untuk yang ini 2x8GB 16GB udah lebih dari cukup lah. Minimalnya di 16GB dan juga kecepatannya di 3200 MHz ini ya, mereknya Kiostikian. Dan lanjut saya menggunakan GPU dari PNY GTX 1660 Super yang ada di sini untuk penampakannya. Ini ada boxnya juga meskipun second ya, kadang ada kadang enggak tergantung dari segi tokonya. Untuk yang di sini penampakannya itu dual fan dan juga menggunakan 8 pin power seperti contoh yang ada di sini di harga 1.700.000-an lah, 1770 kalau nggak salah harga sekarang pada naik-naiknya. Jadi ya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, dan juga ini second ya, dan juga paling worth it di harga di bawah 2 juta daripada membeli baru. Mungkin mendapatkan di 1650 biasa, tapi dari segi performanya lebih bagus ini jauh banget. Tapi dari segi garansinya berbeda, itu ada garansi resmi, kalau yang ini tidak ada, cuma garansi personal karena menggunakan second. Untuk gaming, editing, live streaming tipis-tipis sudah sangat sanggup sekali untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini storage dari Kingston NV2 PCIe Gen 4 yang 1 tera ya. Jadi emang agak mahal dari segi ininya juga. Dia menggunakan yang 1 tera di harga 1 juta untuk saat ini. Emang agak mahal sih karena harga NVMe pada naik-naiknya semua di Gen 4 maupun Gen 3. Dan juga penampakannya ada di bagian bawah sini, di bawahnya CPU cooler lah. Dia 1 tera udah lebih dari cukup banget untuk mengisi Windows dan juga beberapa game yang agak banyak masih bisa lah untuk yang ini. Dan apalagi ini Gen 4 ya, bukan Gen 3. Kecepatannya tersebut tembus sampai di 3 ribuan. Jadi kencang lah menggunakan Kingston NV2. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Seiko Tab T6 untuk CPU coolernya, yang dimana tersebut memiliki 6 pipa yang dimana bisa mendinginkan sampai di titik 180 watt. Dan apalagi ini untuk Core i3 Gen 12 ya udah lebih dari cukup lah. Dan juga bisa upgradable ke depannya kalau misal mengganti prosesor. Yang dimana tersebut kan ya, jadi saya akan menggunakan fan casing supaya lebih menyerupai dari segi penampakan yang ada di sini. Dan juga fan bawahnya dia itu masih ada. Dia itu fan yang tipenya ARGB. Karena buku yang ada di sini tidak support 3 pin RGB. Jadi saya akan diajak untuk fan casing supaya ada warnanya biru cyan seperti contoh yang ada di sini. Lihat aja suhunya nanti di akhir video. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari MSI 500 watt 80 plus watts MAG A500DN seperti contoh yang ada di sini di harga 650.000 ya. Emang agak tinggi ya, apalagi ini mereknya MSI, cuma di 80 plus watt aja, bukan yang bronze, yang dimana untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super ya udah lebih dari cukup lah, karena full loadnya tidak sampai di 300 watt.
Jadi yang mana-mana aja sih, apalagi ini mereknya MSI, banyak fiturnya dan juga menggunakan flat kabel supaya lebih bagus tampilannya di harga 650.000. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini casing dari Infinity Horus V2 berwarna putih di harga 400.000. Tipenya MATX dan juga sangat cakep lah dari segi tampilannya. Di bagian depan ada meshnya ya seperti ini untuk penampakannya, meskipun belum ada free fan-nya nggak masalah sih. Untuk yang ada di sini casingnya Infinity Horus V2. Dan juga yang terakhir satu menambahkan fan ada 6 fan dari RX7 yang berwarna cyan atau biru langit seperti contoh yang ada di sini ya, di bagian depan 3, atas 2, belakang 1, supaya sirkulasi udara itu bagus, yang dimana satuannya di harga 35.000, kalau dikali 6 di 210.000 untuk semua fan yang ada di sini. Dan apalagi CPU coolernya saya akan menggunakan fan casing juga, jadi supaya lebih serasi lah dari segi warna putih ke biru cyan seperti penampakan yang ada di sini. Sangat cakep banget. Kurang lebihnya seperti itu untuk penampakan dari segi PC yang ada di sini dan juga speknya, dan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 7,4 juta, ya wajar ya, agak tinggi ya. Kalau misal pengen di bawah 7 juta, ya bisa lah mengganti ini di 512 GB, jadi di bawah 7 juta, maupun di CPU coolernya juga sih. Cari yang harga murah di 200 ribuan maupun 100 ribuan, masih bisa mendapatkan di bawah 7 juta. Tapi ya tergantung selera kalian, pilih yang bagus atau storage-nya yang tinggi, maupun hemat budget. Itu aja dari saya, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke pengujian gaming maupun yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya SSD NVMe Kingston NV2. Yang pertama untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 37 derajat, terbilang ini dingin, masih di bawah 40 derajat. Untuk SSD NVMe Kingston NV2, terbilang ini bagus. Lanjut ke Crystal Diskmark, untuk mengecek kecepatannya, membacanya mendapatkan di 3089, serta menulisnya di 2530. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 3500 per 2100. Dan kalau kita bandingkan, membacanya kurang di 400-an, tapi dari segi menulisnya dia itu lebih di 300-an. Tapi terbilang ini kencang, di atas 3000, dan juga menulisnya di atas 2500, hampir sama seperti yang ada di websitenya. Dan lanjut ke HP monitor, menggunakan Seiko Tab Frozen Tower T6 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Minimal yang mendapatkan di 32 derajat, terbilang ini dingin, dan juga maksimal yang mendapatkan di 67 derajat. Ini pun juga dingin. Untuk minimalnya cuma di Maca desktop tidak ngapa-ngapain, 32 derajat, terbilang ini dingin, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench, dan dia mentok paling tinggi di 67 derajat, ini pun juga dingin, masih di bawah 70 derajat. Dan lanjut ke tes gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 152 fps, terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di 150 fps-an. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan high maupun di settingan very high. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 85 fps, terbilang ini lancar. Settingan paling aman di medium bisa mendapatkan di atas 60 fps, dan kalau semisal di settingan high mungkin di 40-50 fps lah, tapi lebih baik di medium aja supaya mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga sama, settingan paling aman mendapatkan di atas 60 fps di settingan medium, yang dimana ini gamenya terbilang agak berat, di gamenya Need for Speed Heat. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 89 fps. Ini pun settingan paling aman, di settingan high mendapatkan di atas 60 fps. Kalau misalnya pengen lebih di atas 100 fps, silahkan setting ke settingan medium aja untuk yang ini. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla,
Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan high. Untuk gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga aman, settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Far Cry 6. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege. Settingan 1080p dan juga settingan ultra dia mendapatkan di 236 fps. Ini pun lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Yang dimana ini game yang terbilang ringan, sama seperti di game Valorant, tapi kalau Valorant dia tuh lebih ringan daripada di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan cuma di 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop game aja, di 60 watt tidak bisa dibilang boros, tidak bisa dibilang irit untuk yang ini. Jadi ya masih wajar sih di 60 watt. Dan apalagi maksimalnya dia tuh mendapatkan di 228 watt. Ini pun juga masih aman, masih wajar lah, karena menggunakan GTX 1660 Super dan juga Core i3 Gen 12. Ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 228 watt. Kalau semisal di rata-ratanya di 200-an watt lebih sedikit lah, berbeda seperti yang ada di sini. Kalau yang ini di maksimalnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second, apakah worth it atau tidak di harga 7,4 juta? Terbilang ini bagus. Tergantung sesuai part yang kalian pakai. Bisa sih mendapatkan di bawah 7 juta. Kalau semisal seperti yang saya bilang tadi, menggunakan SSD di 512 GB, tampilannya bukan full putih dan juga cyan, serta menggunakan CPU cooler yang biasa, itu bisa. Tapi kalau yang ini di atas 7 juta, dia itu lebih bagus lah dari segi tampilannya, CPU cooler maupun dari segi storage-nya, dia itu lebih lebar. Jadi tergantung selera kalian, mau lebih bagus atau yang model biasa dari segi part-partnya. Dan juga ini speknya untuk gaming udah lebih dari cukup. Dan apalagi tampilannya berwarna full putih dan juga cyan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.